Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita bahas materi tentang translasi atau pergeseran. Kemarin sudah kita bahas tentang refleksi atau pencerminan. Nah, sekarang kita bahas tentang translasi atau pergeseran. Translasi dinyatakan sebagai pasangan bilangan A, B. Jadi translasi nanti dinyatakan dengan pasangan bilangan A, B. Di mana A itu adalah jarak pergeseran yang searah dengan sumbu X. Kalau A-nya nanti positif, maka pergeserannya ke kanan. Dan jika A-nya negatif, pergeserannya ke kiri. Sedangkan B adalah jarak pergeseran yang searah dengan sumbu Y. Sehingga kalau B-nya positif, maka pergeseran nanti ke atas. Dan jika B-nya negatif, pergeserannya ke bawah. Ya, sekarang kita coba untuk menemukan rumus translasi. Yang pertama, jika ada titik A 6,3 digeser atau ditranslasi, biasanya lambangnya T. Ini artinya ditranslasi 3,2 atau digeser 3 ke kanan. Tadi kan katanya kalau A positif ke kanan dan Y positif ke atas. Berarti ini 6,3 digeser 3 ke kanan, 2 ke atas. Sekarang kalau ini titik A ini kita geser 3 ke kanan, berarti 1, 2, 3. 2 ke atas, berarti 1, 2. Oh ternyata ke sini nih, digeser 3 ke kanan, ke atas 2. Menghasilkan bayangan titik A-nya menjadi berapa ini? 9,5. Menjadi 9,5. Kalau kita lihat angka-angkanya ini berarti 9 itu diperoleh dari 6 tambah 3. 5 itu 3 tambah 2. Berarti 9,5 itu bisa diperoleh dari 6 ditambah 3, 3 ditambah 2. Kita lihat lagi di sini. Masih tetap titik B 6,3. 6,3 digeser min 3,2. Berarti ini digeser 3 ke kiri, 2 ke atas. Jadi pergeserannya nanti 3 ke kiri, 2 ke atas. Ini kita geser 3 ke kiri. 1, 2, 3 ke kiri ya. 2 ke atas, berarti ke sini. Geser ke kiri 3. 1, 2, 3 ke atas 2. Oh ternyata ke sini. Bayangan B-nya menjadi 3,5. Ternyata menjadi 3,5. Kalau kita perhatikan 3,5 ini 6 dengan min 3. Oh, itu berarti dari 6 ditambah min 3, 3 ditambah 2. Benar, bisa dipahami? Kita lanjut. Contoh berikutnya. Masih titik 6,3. C 6,3. Ditranslasi atau digeser 3,-2. Artinya digeser 3 ke kanan, 2 ke bawah. 3 ke kanan, kita geser 3 kanan dari 1, 2, 3. 2 ke bawah, 1, 2. Oh di sini ternyata bayangan C-nya 9,1. Bayangan C 9,1.
Kalau kita perhatikan angka-angkanya, 9 itu diperoleh dari 6 tambah 3. Satunya itu dari 3 ditambah negatif 2. Yang berikutnya, tetap titik 6,3 digeser min 3, min 2. Oh, artinya digeser 3 ke kiri, 2 ke bawah. Digeser 3 ke kiri, 2 ke bawah. Berarti ini kita geser. 3 ke kiri berarti 1, 2, 3. 2 ke bawah berarti 1, 2. Berarti sini. Bayangan D-nya menghasilkan 3,1. 3,1. 3 itu diperoleh dari 6 ditambah negatif 3, 3 ditambah negatif 2. Hasilnya 3,1. Berarti kesimpulan rumus translasi gimana? Ini kesimpulan. Jika ada titik, anggap aja lah H, titiknya X, Y. Ditranslasi terhadap A, B. Maka akan menghasilkan bayangan titik H-nya X ditambah A, Y ditambah B. Ternyata rumusnya seperti ini. Jika titik X, Y digeser atau ditranslasi A, B, maka akan menghasilkan bayangan H, X ditambah A, Y ditambah B. Gimana? Bisa dipahami? Sekarang kita coba soal-soalnya. Soal yang nomor 1. Soal nomor 1. Saya tuliskan dulu ya. Misal ada titik M 0,4. Ditranslasi atau digeser 3,-5. Dilanjutkan dengan pergeseran atau translasi 5,-4, maka akan menghasilkan bayangan titik M, titik-titik. Ini digeser 2 kali nih. 0,4 digeser 3,-5, digeser lagi 5,-4. Maka akan menghasilkan bayangan titik M, titik-titik. Kita kerjakan satu persatu. M 0,4 digeser 3,-5, maka akan menghasilkan bayangan M. Tadi rumusnya dijumlahkan ya. 0 tambah 3, 3,4 ditambah -5, -1. Ini jika digeser 0,4 digeser 3,-5 menghasilkan 3,-1. Digeser lagi berarti titik pergeseran pertama 3,-1 dilanjutkan dengan pergeseran 5,-4 akan menghasilkan bayangan kedua titik M-nya. Ini kita jumlahkan, jadi ini ditambah 3 ditambah 5, 8, -1 ditambah -4, -5. Ternyata hasilnya di sini 8,-5. Contoh yang kedua. Titik C 4,-6 digeser -3,-5, dilanjutkan lagi dengan pencerminan terhadap Y sama dengan X, maka akan menghasilkan bayangan C titik-titik. Kita coba selesaikan ya. Berarti
Titik C 4,-6 digeser atau ditranslasi min 3,-5, maka akan menghasilkan bayangan C yang pertama adalah 4 ditambah min 3 hasilnya 1, min 6 ditambah min 5 menjadi min 11. Lalu C yang 1,-11 tadi direfleksi terhadap Y sama dengan X, maka akan menghasilkan bayangan keduanya. Apa rumusnya? Kita tulis dulu rumusnya. Jadi Y, X atau Y, X berarti Y, X berarti menjadi min 11,1. Oke? Titik 1,-11 direfleksi atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka akan menghasilkan bayangan. Kalau X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X, kemarin hasilnya Y, X. Oh, berarti ini kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, hasilnya min 11,1. Contoh yang ketiga. Titik H min 3,4 direfleksi atau dicerminkan terhadap X sama dengan 2, dilanjutkan oleh translasi atau digeser min 5,4, akan menghasilkan bayangan H titik-titik. Oh, di sini tadi hasilnya min 11,1. Coba satu persatu ya. Titik H min 3,4 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, maka akan menghasilkan bayangan H. Kemarin gimana? 2. Karena X sama dengan 2, maka yang berubah X-nya Y-nya tetap. Ya, yang berubah X-nya Y-nya tetap. Berubah X-nya dengan cara 2 dikali 2 dikurangi X. Ya, 2 kali 2 dikurangi X, Y. Oh, berarti bayangan H-nya ini apa ini? 4 ya. 4 ditambah 3 berarti 7,4. Ternyata min 3,4 jika dicerminkan atau direfleksi terhadap X sama dengan 2, hasilnya 7,4. Lalu dilanjutkan lagi. 7,4 dilanjutkan oleh translasi min 5,4, maka akan menghasilkan bayangan titik H. Translasi berarti dijumlah ya. X ditambah X, Y ditambah Y. Berarti ini menjadi 2,8. Oh, ternyata hasilnya 2,8. Gimana? Bisa dipahami? Ya, semoga video ini bisa membantu kalian belajar matematika, terutama pada pembelajaran translasi atau pergeseran. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe video ini. Saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.